Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tema dalam kebaktian ini bersiap menabur. Apa yang ditabur tentu tidak lain adalah firman Tuhan. Berkaitan dengan itu, nats yang membimbing kita di dalam kebaktian ini terambil dari Yesaya pasal 55 ayat ke-11. Demikian bunyinya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam darinya menak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku disalib, tubuh memandi dera, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat benar, Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Firman Tuhan di dalam Nehemia 1 ayat ke-6 berbunyi demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Marilah di dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali pada hari ini kami bersimpuh di hadirat-Mu ya Bapa. Ampunilah kami anak-anak-Mu ini yang telah berdosa. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami tetap
setia mengikut jalan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Anugerah yang dari Tuhan dinyatakan seperti dipersaksikan Roma 8 ayat 5 dan 6 demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jatuh dari di jalan dan
Mari kita berdoa. Tiba saatnya ya Bapa, di dalam kebaktian ini kami secara khusus rindu untuk boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penolong yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus yang terus berkarya menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Maka Bapa, mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus dengan benar, sehingga dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dan renungkan dalam kebaktian ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Piye kabare? Kumaha wartosna? Ni hao? Apa sajalah saudara-saudara. Dengan sapaan itu teriring doa bahwa Anda semua ada di dalam keadaan yang baik. Ibu bapak saudara-saudara, bagian Injil yang menjadi dasar perenungan kita dalam kebaktian minggu ini, bagi saya adalah salah satu bagian Alkitab yang sulit untuk dikhotbahkan. Mengapa? Karena sudah terlalu jelas. Wong sesudah perumpamaan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 9, lalu di dalam ayat 18 sampai dengan ayat 23, Yesus sendiri memberikan penjelasan yang kalau orang Perancis bilang cetok. Orang Perancis yang bisa Jawa tentunya yang mengatakan itu. Sangat jelas apa yang ia maksudkan dengan perumpamaan ini. Dan kita pun sangat akrab dengan gambaran yang Yesus berikan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan burung. Tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, segera tumbuh tapi juga segera layu. Tentang benih yang jatuh di tengah semak belukar, semak duri, lalu terhimpit semak sampai mati. Dan yang keempat, tentang benih yang jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Mungkin kita atau sebagian kita sudah hafal dengan perumpamaan ini dan apa yang dimaksudkan Yesus. Tapi ada hal yang lain. Saya mau tanya dulu. Pernahkah saudara merasa gagal, merasa putus asa karena usaha saudara untuk mendorong orang menyambut anugerah Allah dalam Yesus, atau agar orang bertobat, berubah dalam perilaku hidupnya, ternyata tidak kunjung membuahkan hasil? Pernah mengalami hal seperti itu? Nah, hari ini kita akan coba menggali kekayaan teks Alkitab dari sisi yang lain, yaitu dari sisi si penabur. Penabur di dalam teks Injil Matius ini tentu tidak lain menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus yang menabur benih-benih kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Yesus menabur benih dengan memberitakan dan menyatakan Injil kerajaan sorga. Baik lewat perkataan, lewat pengajaran-pengajaran yang ia lakukan, maupun melalui tindakan-tindakannya. Mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Nah, kalau kita memperhatikan, maka kita akan menemukan bahwa pengajaran Yesus lewat perumpamaan dalam Matius pasal 13 ini terjadi sesudah Yesus mengalami berbagai konflik di dalam pelayanannya. Matius pasal 12 menceritakan tentang konflik-konflik itu, yaitu bagaimana konflik utama Yesus adalah dengan orang-orang Farisi. Matius 12 ayat 2 mencatat kritik orang-orang Farisi kepada Yesus ketika mereka melihat murid-murid memetik dan makan bulir gandum pada hari Sabat. Begini dicatat, lihatlah,
murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Itu satu. Berikutnya, setelah Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan juga pada hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat 14 dicatat, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Belum selesai. Setelah Yesus mengusir setan dan menyembuhkan seorang yang bisu dan buta karena kerasukan itu, orang-orang Farisi kembali menuduh Yesus bahwa Yesus bekerja sama sekongkol dengan penghulu setan Beelzebub. Mereka berkata, dengan Beelzebub penghulu setan, ia mengusir setan. Itu dicatat dalam Matius 12 ayat 24. Bahkan ibu bapak saudara-saudara, Matius 12 juga mencatat potensi, kalaupun belum terjadi, potensi konflik antara Yesus dengan keluarganya. Yaitu ketika dikatakan ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Lalu dicatat komentar Yesus. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara, situasi seperti yang telah kita dengar di atas, itu menunjukkan bahwa orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah akan menghadapi kesulitan-kesulitan, konflik-konflik, penolakan, atau penerimaan yang keliru. Dari sudut pandang ini, kita diajak untuk memahami bahwa pengajaran Yesus lewat perumpamaan ini bukan cuma bicara tentang adanya berbagai lahan tempat di mana benih itu ditabur, tapi juga bicara tentang keberadaan sang penabur. Saat itu Yesus bukan cuma mengajar orang banyak, tetapi secara khusus juga kepada para murid. Berarti juga kepada ibu bapak, saudara-saudara, kepada kita sekarang ini. Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk menyadari bahwa memberitakan Injil Kerajaan Allah bukan hal yang mudah, karena tidak setiap orang siap dan mau mendengarkan firman Allah. Dr. William Barclay, seorang teolog dan penafsir Perjanjian Baru yang ternama, mengatakan bahwa dalam Matius pasal 13 ini ditunjukkan betapa pentingnya mempersiapkan hati, mental untuk menjadi pemberita Injil. Tentu dalam konteks Matius 13 saat itu kita bisa membayangkan suasana hati para murid setelah mereka mengikuti perjalanan Yesus. Maka bagi para murid, Yesus adalah sosok yang paling bijak, paling hebat. Namun di sisi lain, menurut ukuran dunia, secara manusiawi, Yesus kurang berhasil. Pintu rumah ibadat seakan tertutup baginya. Pengecam-pengecam yang paling keras yang sedang bersiap menghancurkan Yesus
justru adalah para pemimpin agama dan masyarakat Yahudi. Banyak orang datang untuk mendengarkan dia, tapi sedikit yang sungguh-sungguh berubah. Banyak orang yang kagum dengan kuasa Yesus, tapi mereka sepertinya datang hanya untuk memetik keuntungan dari kuasa penyembuhan Yesus, namun tidak sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Maka sekali lagi, sangat penting mempersiapkan diri, mempersiapkan para murid saat itu dan kita sekarang ini untuk memaknai dengan benar kenyataan seperti itu yang juga kelak dihadapi oleh para murid dan juga bisa saja kita alami. Mari kita perhatikan ulang perumpamaan di dalam ayat 3 sampai dengan 8 ini. Ketika dikatakan si penabur menabur benih, ada yang tercecer di pinggir jalan dan seterusnya. Coba kita bayangkan dan pikirkan. Mungkinkah seorang penabur secara sengaja menabur benih di pinggir jalan? Menabur benih di tanah yang berbatu-batu. Menabur benih di tengah semak duri. Mestinya tidak demikian. Masakan ada penabur sebodoh itu? Jadi, kalau kondisi aneka lahan dalam perumpamaan ini menggambarkan kondisi orang yang menerima pemberitaan Injil dan bagaimana respon mereka terhadap Injil yang diberitakan itu, maka bukankah perumpamaan ini juga mau menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa mengatur dan memastikan kondisi serta respon orang yang kepadanya Injil diberitakan. Oleh karena itu, perumpamaan ini paling tidak mengajak kita untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa kita tidak usah dan tidak perlu repot memprediksikan hasil dari pemberitaan Injil yang kita lakukan. Itu bukan urusan kita. Di dalam masa pandemi ini, ketika orang dipaksa work from home, saya juga dipaksa untuk belajar membuat sendiri beberapa layanan online. Lalu untuk kemudahan pelayanan itu, saya juga membuat kanal atau channel sendiri di YouTube dan juga memperlengkapi diri dengan beberapa perangkat. Nah, di YouTube itu ada pengaturan untuk melihat berapa banyak orang yang nonton, yang melihat tayangan kita. Ada berapa yang suka, yang like, dan tidak suka, yang dislike. Pada awalnya saya tidak memperhatikan hal itu. Tapi kemudian ada yang bilang, "Pak Roni, yang melihat tayangan Bapak lumayan banyak loh." Saya jadi tergoda untuk melihatnya. Ya, senang juga sih melihat jumlah orang yang melihat tayangan-tayangan itu. Lalu sempat muncul harapan bahwa jumlah orang yang melihat tayangan itu bertambah banyak. Maka sempat agak kecewa ketika jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan. Dan sejak itu, saya minta ampun kepada Tuhan dan memohon agar tidak tergoda untuk menjadi sombong atau sebaliknya jadi kecewa, kecil hati karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya kembali pada track
di mana saya meyakini bagian saya adalah melakukan yang terbaik. Selebihnya urusan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, perumpamaan ini juga mau mengingatkan bahwa orang yang menabur Injil kerajaan Allah, baik melalui perkataan dan atau perbuatannya, tidak boleh mengharapkan hasil yang segera. Seperti benih gandum butuh waktu untuk bertumbuh dan menghasilkan bulir-bulir gandum. Demikian juga dengan Injil kerajaan Allah. Butuh kesabaran dan ketelatenan untuk merawat agar benih itu bertumbuh dan berbuah. Bahkan bisa terjadi kita tidak sempat melihat hasil pertumbuhan benih yang kita tabur. Dikisahkan ada seorang ibu, seorang istri yang beragama Kristen. Sementara suaminya resminya sih berkepercayaan lain, tapi juga tidak pernah menjalani ibadah apapun. Nah, si suami dia tidak keberatan kalau hari Minggu istrinya ke gereja. Bahkan tiap minggu dia mengantar istrinya. Tapi dia tidak mau ikut kebaktian. Dia memilih untuk duduk menunggu di dalam mobil atau di restoran bakmi dekat gereja. Setahun, 2 tahun, 10 tahun tetap seperti itu keadaannya. Dan si istri, dia tetap juga dengan tekun berdoa agar suaminya mau membuka hati untuk Tuhan. Si suami ini orang yang temperamental, gampang marah. Kalau kebaktian agak panjang, pasti dia akan ngomel-ngomel pada istrinya. Lama banget sih, dan seterusnya. Tapi istrinya tidak pernah membalas. Dia cuma minta maaf dan mengucapkan terima kasih bahwa suaminya bersedia menunggu. Di rumah juga begitu. Ketika sang suami marah-marah, bahkan saat si istri tidak salah pun, sang istri tetap tidak membalas. Sampai di tahun ke-12, si suami terkena stroke agak ringan. Istrinya dengan telaten merawat dan melayani dia. Setelah sang suami pulih, suatu hari Minggu istrinya terkejut. Karena ternyata suaminya tidak cuma mengantar tapi juga mau menemani ikut kebaktian. Sepulang dari gereja, istrinya bertanya, apa sih yang membuat sang suami mau ikut kebaktian? Suaminya menjawab, karena aku kepingin tahu, apa sih yang membuat kamu begitu sabar meladeni aku? Apa sih yang membuat kamu begitu baik dan mengasihiku dalam segala kekuranganku? Setelah itu, setiap hari Minggu, bapak ini selalu ikut kebaktian bersama istrinya. Beberapa bulan kemudian, bahkan bapak ini minta ikut katekisasi. Dan tahun depannya, bapak ini dibaptiskan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah terus kerendahan hati untuk tidak tergoda memprediksi buah dari pemberitaan Injil yang kita lakukan. Mohonlah terus agar diberi kesabaran, keteguhan hati untuk tetap melakukan yang terbaik, yaitu menjadikan keseharian hidup kita sebagai Injil yang terbuka,
yang membuat orang-orang di sekitar kita bisa melihat dan mengalami kasih Allah. Percayalah pada janji Tuhan seperti dipersaksikan Yesaya 55 ayat 11 sebagai nas pendahuluan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Siapkah Anda menjadi penabur-penabur yang baik dari Injil Kerajaan Allah? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuhan menolong kita. Amin. Every
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami telah menyambut benih yang ditaburkan, yaitu Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah. Ya Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami diperkenan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan untuk menaburkan benih-benih kehidupan, yaitu Injil kerajaan Allah. Ampuni kami kalau di sana sini kami mungkin juga suka mengabaikan tugas panggilan mulia yang Tuhan percayakan itu kepada kami. Ampuni kami kalau kami suka menganggap bahwa itu bukan tugas kami, itu adalah tugas orang lain, tugas para pendeta, para penatua, para penginjil, dan seterusnya. Ya Bapa, hari ini kami boleh diingatkan lagi bahwa Engkau di dalam Yesus memanggil kami supaya setiap kami mau memberi diri menjadi pemberita Injil kerajaan Allah di dalam dan melalui keseharian hidup yang kami jalani. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan umat manusia di muka bumi dan khususnya masyarakat dan bangsa Indonesia di mana kami menjadi bagiannya. Di tengah pandemi dengan berbagai dampak negatifnya yang mengena pada berbagai aspek kehidupan, pakailah kami, anak-anak-Mu, menjadi teladan, menjadi contoh tentang bagaimana menjalani keseharian hidup dengan sepenuhnya menghargai anugerah kehidupan itu sendiri. Pakailah kami untuk menjadi penggerak-penggerak sikap hidup yang dipenuhi dengan kedisiplinan, tanpa menghilangkan sukacita dalam keseharian hidup dengan berbagai protokol kesehatan di dalam tatanan kehidupan normal yang baru ini. Ya Bapa, kami juga terus memohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan bagi upaya-upaya para ahli di semua tempat di berbagai negara untuk bisa menemukan vaksin bagi virus corona, obat yang tepat bagi COVID-19, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Kami tentu juga tetap berdoa buat mereka yang menjadi korban, baik keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka,
orang-orang yang sekarang masih menjalani perawatan serta keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, para tenaga medis di lapangan, para relawan. Biarlah Tuhan Engkau yang kuduskan dan sempurnakan upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan kepulihan kesehatan yang cukup bagi mereka yang terdampak ini. Begitu juga ya Bapa di dalam upaya untuk turut mengatasi beban orang-orang yang mengalami kesesakan betul dari segi perekonomian. Pemerintah sudah berupaya dengan berbagai cara. Maka biarlah Engkau yang memberikan kelurusan hati, kejujuran kepada setiap orang yang diberi tanggung jawab dalam proses-proses pembagian berbagai bantuan itu, agar boleh secara utuh diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Ya Bapa, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini masih harus kami hadapi. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa kami tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu kami tanpa ragu mempercayakan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Tabur benih kasih, tabur roh kudus yang
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas perkenan-Mu sehingga kami dapat mengikuti kebaktian minggu online ini di masa pandemi ini. Bapa, jikalau pada hari ini kami membawa persembahan yang semuanya juga berasal dari berkat-Mu saja ya Bapa, kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan ini ya Bapa, agar dapat dikelola oleh majelis jemaat untuk demi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami panjatkan doa ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.